Pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto baru saja menginstruksikan pemotongan anggaran sebesar 296 triliun rupiah. Katanya ini demi efisiensi dan untuk membiayai program-program unggulan. Salah satunya adalah makan siang gratis bagi 82 juta anak sekolah dan ibu hamil. Program ambisius yang konon butuh sekitar 436 triliun rupiah per tahun. Pemangkasan ini terjadi di berbagai sektor, termasuk perjalanan dinas, alat tulis, hingga anggaran pendidikan. Sontak kebijakan ini bikin orang heboh nih guys. Apakah pendidikan yang katanya fondasi masa depan bangsa sekarang jadi beban anggaran? Kalau kamu mahasiswa atau punya saudara yang kuliah, siap-siap deh guys. Dana bantuan operasional perguruan tinggi seperti BOPTN dipotong 50%. Dampaknya UKT bakal naik. Dan gak cuma itu, pemotongan ini juga bikin kuota program pendidikan profesi guru PPG dikurangi nih guys. Yang udah nunggu bertahun-tahun buat jadi guru bersertifikat harus gigit jari nih guys. Lalu bagaimana dengan beasiswa mahasiswa miskin? Dan berikut adalah data pemotongan yang bikin banyak orang was-was. KIPK pagu awal sekitar 14,69 triliun rupiah, pemotongan hingga 1,31 triliun rupiah atau sebesar 9%. Dampaknya hampir 844 ribu mahasiswa gak bisa dapat bantuan KIPK di tahun 2025. Pendaftaran mahasiswa baru di KIPK ditiadakan cuy, padahal udah ada 21 ribu orang yang daftar loh. Banyak mahasiswa miskin yang terancam DO alias putus kuliah, gagal memutus rantai kemiskinan. Gimana maksudnya nih Pak? Tolong bagi kami keadilan dong. Selanjutnya ada beasiswa pendidikan Indonesia atau BPI yang pagu awalnya sekitar 194,7 miliar rupiah, dipotong sekitar 19,47 miliar rupiah atau sebesar 10%. Dampaknya mahasiswa S3 di luar negeri bisa terlantar nih guys. Penerimaan mahasiswa baru juga untuk beasiswa ini dihapus total di tahun 2025, dimana ini miris banget gitu. Dan yang selanjutnya ada beasiswa adik atau afirmasi pendidikan tinggi yang pagu awalnya sekitar 213 miliar rupiah dipotong sekitar 21,37 miliar rupiah atau setara dengan 10%-nya cuy. Dampaknya sekitar 27 ribu mahasiswa dari daerah 3T dan Papua terancam kehilangan akses kuliah. Kesenjangan pendidikan kini makin parah aja nih guys. Netizen mengamuk, katanya pendidikan prioritas. Sontak keputusan ini bikin masyarakat naik darah di media sosial, protes membanjiri timeline. Pendidikan itu hak, bukan beban anggaran. Kenapa KIPK yang dipangkas? Masa depan mahasiswa gak boleh dikorbankan demi efisiensi. Katanya program PPG juga dikurangi kuotanya. Udah nunggu bertahun-tahun malah dihapus. Sumpah ini gak adil banget. UKT dipastikan naik, mau kuliah jadi makin mahal, makin eksklusif. Mahasiswa miskin harus kemana? Pendidikan dipangkas, tapi anggaran buat glamping sekitar 11 miliar rupiah jalan terus. Apa-apaan ini? Kalau rakyatnya pintar, susah dibodohi ya. Makanya pendidikan yang dipotong duluan. Waduh, kocak banget emang ini komentar-komentar netizen. Di tengah kekacauan ini, Sekjen Komdikti Saintek Togar M. Simatupang buru-buru klarifikasi. Katanya dana beasiswa masih aman karena masuk dalam belanja sosial yang nggak kena efisiensi anggaran. Tapi kalau bener aman, kenapa banyak mahasiswa kehilangan beasiswanya? Kenapa penerimaan KIPK baru malah dihapus gitu? Kenapa mahasiswa S3 di luar negeri malah terancam terlantar? Jadi apakah ini benar-benar efisiensi atau cuma cara halus buat mengorbankan pendidikan? Satu hal yang jelas guys, mahasiswa akan jadi korban utama. Dengan beasiswa dikurangi, UKT naik, dan akses pendidikan makin mahal, masa depan anak-anak dari keluarga miskin makin sulit aja. Pertanyaannya, apakah ini keputusan yang tepat? Apakah pendidikan bukan lagi prioritas? Atau memang sengaja dibuat mahal supaya hanya kalangan tertentu yang bisa sekolah tinggi? Yang jelas gelombang protes terus membesar. Apakah pemerintah akan mendengar dan membatalkan pemotongan ini? Atau mahasiswa cuma bisa pasrah menerima kenyataan pahit ini? Tolak pemangkasan dana pendidikan ya guys. Lalu alternatif solusinya gimana nih? Bisa nggak tanpa mengorbankan pendidikan gitu? Daripada memangkas pendidikan, mungkin ada cara lain yang bisa diambil pemerintah deh. Contohnya adalah
Jika pendidikan tetap menjadi prioritas, harusnya ada solusi lain yang lebih masuk akal daripada memotong anggaran mahasiswa miskin ya guys. Jadi menurut kalian apakah kebijakan ini masuk akal? Apa ada solusi lain yang bisa dilakukan oleh pemerintah nih? Jika pemangkasan ini tetap berjalan, mahasiswa dan masyarakat juga harus menyuarakan keberatan mereka dong. Beberapa langkah yang bisa kita lakukan adalah petisi online, mendorong petisi agar pemerintah mempertimbangkan ulang kebijakan ini, atau juga bisa audiensi dengar DPR, mengajak perwakilan mahasiswa untuk berdiskusi langsung dengan anggota parlemen. Bisa juga dengan aksi demonstrasi. Jika aspirasi tidak didengar, aksi damai bisa menjadi pelan terakhir untuk menekan pemerintah. Dan juga bisa dengan cara kampanye media sosial, menggunakan platform digital untuk menyuarakan dampak kebijakan ini. Jangan diam guys, masa depan pendidikan ada di tangan kita semua. Coba tulis pendapat kalian di kolom komentar ya guys.